Ya, pagi Mas. Pagi Mas, Pak Yaya. Apa Ya, kabar? siap. Sehat Pak Yaya? Baik, sehat walafiat. Terima kasih telah memenuhi undangan kita nih Pak Yaya. Ya, Sebenarnya berita-berita tentang Pak Yaya untuk melaporkan kinerja Bawaslu sudah kita terima. Sebenarnya, tapi kita siap. ingin tahu lagi sebenarnya apa sih sebenarnya latar belakangnya? Belakangnya sebenarnya kita peduli pada penegakan demokrasi yang sesuai dengan azas pemilu, yaitu Hmm, jujur, adil, ya, hmm, luber, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil gitu. hmm. Karena saya juga penyelenggara pada waktu itu, ya, sebelum saya ikut di penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, sebelum saya penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan juga, yaitu di PPK, ya, 2 Kecamatan mana tuh periode. Pak Yaya? Gimana Mas? Kecamatan mana? Di Kecamatan Bangun Purba, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten. Ya, lanjut. Nah, artinya di 2 periode saya sebagai penyelenggara pemilu tidak ada artinya arahan-arahan atau bahasa tegak lurus dari pimpinan itu untuk melakukan melanggar kode etik gitu. Salah Hmm, satunya yaitu tentang memenangkan caleg, ya. membagi-bagi APK gitu. Nah, ketika saya ikut dalam penyelenggara, ya, pada komisioner yang lama juga tidak ada. Tapi ketika yang baru, komisioner Bawaslu yang baru, mereka bilang tegak lurus, ya kan? Nah, mereka minta tolong untuk menyebarkan APK-APK caleg, kemudian memberikan uang dengan upah, memberikan mencari suara dengan angka yang sudah tertentukan. Nah, ini menjadi sebenarnya bagi saya itu tidak sesuai dengan batin gitu. Tapi namanya kita pimpinan, kita menyuruh dan memerintah seperti itu dengan berat hati, ya kita kerjakan. Dan bukan hanya saya saja, hampir seluruh kecamatan sedeli Serdang seperti itu. Ada berapa kecamatan Pak di sana Pak? Ada 22. Oh, banyak sekali ya. Ya, Kabupaten Deli Serdang itu 22 kecamatan. Iya, 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 iya. Itu Nah, diinstruksikan oleh Bawaslu hampir untuk serat, melakukan itu. iya, komisioner, ya, Komisioner. komisionernya, ya. Hmm, salah satu ya Pak berarti ya. Iya, salah satu komisioner, tapi mereka mengetahui seluruhnya kegiatan itu. Artinya Hmm, terlibat mereka mengetahui. iya, 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 iya. Saya menduga mereka juga mengetahui gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, itu dia asal Nah, muasalnya. coba bisa Bapak jelaskan lagi Pak, apa yang dilakukan oleh, apa yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh salah satu komisioner Bawaslu itu kepada kecamatan tadi Pak? Yang pertama mereka memerintahkan mengundang kami, ya, mengundang di, ke suatu tempat. Saya kan di kabupaten, ya, ketemu misalnya di Medan gitu ya. Ya. Uh, Ketika melalui WhatsApp, ya, dia minta ketemu di Medan. Nah, ketika di Medan itu membahasakan untuk memasang APK, kan itu. Memasang APK, saya juga mengatakan pada waktu itu, apa nggak berbahaya? Saya bilang, sudah bang, sudah diamankan. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya menolak secara halus, tapi karena beliau ini, komisioner ini mengaku itu adalah bapak kandungnya. Oh gitu Pak. Iya, bapak Oh, kandungnya ya, ya. sebagai caleg DPR RI. Jadi ya udahlah, saya usahakan, bahasa saya upayakan, saya bilang. Nah, pada waktu itu dia kasih sejumlah uang untuk pemasangan APK dan mentransfer Hmm. ke rekening saya dan beberapa kecamatan. Setiap kecamatan seperti itu gitu. Hmm. Metodologinya seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, jadi karena kita patuh pada pimpinan kita, maka dikerjakan. Tapi saya tidak kerjakan aktif, saya suruh lagi orang lain gitu ya. Nah, jadi
percakapan WhatsApp itu masih ada saya simpan sampai sekarang, makanya itu alat bukti untuk ke DKPP. Juga bukti transfer yang dia kirim ke rekening saya melalui rekening dia sendiri, gitu. Makanya itu juga sebagai alat bukti percakapan, bukti transfer dan pemasangan APK-nya. Juga ada pemberian uang untuk mencari suara, gitu. Saya jelas-jelas pada waktu itu masih berat. Kami lah umumnya kecamatan-kecamatan, tapi namanya perintah tegak lurus kan itu ya dikerjakan, tapi kita suruh oknum-oknum di luar penyelenggara suruh. Nah, itu asalnya gitu. Berarti ada Pada pemasangan akhirnya, APK dan suara, Pak ya, pencarian suara, Pak ya. iya, pemasangan alat peraga kampanye dan mencari suara pemenangan. Selain itu, Pak, maksudnya Mas? selain itu apalagi yang diperintahkan oleh komisioner itu? Oh, ada di WhatsApp saya itu ketika hasil dari pemilu itu yang ditargetkan kepada saya, kalau kecamatan lain saya ini meminta dimaksimalkan. Kan itu minta dimaksimalkan. Saya langsung jawab dalam pembicaraan WhatsApp itu, sebutan saya ampun, saya bilang. Ada buktinya gitu. Bukti percakapan di WhatsApp. Langsung beberapa bulan saya blok nomornya karena saya tidak sanggup. Yang begitu-begitu. Artinya kita tidak mau mengiyakan dalam proses apakah penggelembungan atau apa sifatnya, saya nggak mau dengan penyelenggara lain. Gitu. Artinya dia minta maksimalkan gitu. Ya. Pak Yaya, ada kalau misalnya itu merupakan salah satu bukti yang kuat untuk permainan komisioner tersebut kepada orang tuanya, berarti kan ada uang keluar ya Pak Yaya ya. Uang itu sudah digunakan atau belum Pak Yaya? Uang untuk pemasangan? Ya. Ya sudah dipasang sama orang yang masang. Artinya bukan untuk kepentingan yang lain ya Pak ya, bukan untuk kepentingan lain, misalnya beli suara atau Oh, pemasangan APK berbeda Pak dengan uangnya. Ya. Ya, anggaran pemasangan APK itu berbeda dengan uang pencari suara, anggaran untuk mencari suara. Masing-masing kecamatan berbeda jumlahnya. Bisa disebutkan nilainya Pak? Ada yang 115 juta satu kecamatan, ada yang 60 juta. Karena satu suara itu minimal dia minta kemarin 50.000. Satu suara. Satu suara. Nah, ada yang 60.000 bervariasi. Jadi masing-masing kecamatan bervariasi. Artinya ada target yang dia estimasikan. Satu kecamatan itu 1.000 suara dikali 60.000 berarti 60 juta. Gitu dia. Ada satu kecamatan 2.300 suara atau 2.000 suara dikali 60.000, 120 juta begitu. Jadi masing-masing kecamatan berbeda jumlah yang ditargetkan untuk mencari suara. Dan pemasangan APK juga uangnya jumlahnya berbeda-beda. Ada yang 5.500.000, ada yang 7 juta, itu ada alat buktinya semua. Tapi kalau untuk ini, untuk mencari suara itu tidak ada tanda terima atau bukti, hanya memberikan uang cash. Berapa tuh Pak nilainya Pak? 50.000 satu suara Pak. Satu suara 50.000 tadi Pak ya? Iya, 50.000. Ada yang 50.000, ada yang 60.000. Pak Yaya dapat berapa suara Pak? Kemarin ditargetkan tempat saya tuh 1.000 suara. Wih. Tapi berarti uangnya sudah dikembalikan Pak Yaya? Enggak. Memang dibagi ke masyarakat. Saya suruh orang lain. Ya. Karena saya nggak mau langsung terlibat di situ. Berarti kalau dari komisioner 50.000 sampai ke masyarakat 50.000 juga atau ada komisinya, ada fee-nya itu gimana Pak? Nggak ada Pak. Oh, langsung 50.000? Nggak ada. Tunai ya, ya. Pak ya? Itu tunai itu, sama memberikan kartu nama.
Berarti berarti nggak dapat apa-apa dong Pak Yaya dan timnya? Nggak ada. Wah, cuma tugas murni karena komando gitu ya? Ya, tugas murni. Oke Pak Yaya. Sekarang saya mau tanya, setelah Pak Yaya tahu data-data yang ada itu, kemudian bermasalah dengan komisioner itu, sebenarnya ada persoalan apa sih Pak selain selain soal tidak puas nggak puasnya Pak? Tidak ada, Pak. Memang kami sebenarnya itu memang mau melaporkan. Oh begitu. Artinya beberapa kecamatan tidak senang dengan itu dan ada secara psikologis, ya. Kami kan diberhentikan gitu dalam evaluasi Oh, kemarin, kan itu. jadi diberhentikan karena apa Pak alasannya Pak? Sampai hari ini nggak ada alasannya. Tidak Ada ada suratnya alasan Pak? secara tertulis, nggak Suratnya? ada. Suratnya Nggak apa ada. tuh? Nggak ada evaluasi, hanya mengumumkan hasil evaluasi aja. Oh gitu. Nggak ada. Itu per kapan sih Pak? Apa itu, Pak? Diberhentikannya per kapan itu? Apa setelah perhitungan semua selesai atau setelah diumumkan atau gimana? Itu kan ketika kita penyelenggara pemilu, itu kan ada apa namanya, evaluasi ya, Ya, evaluasi kinerja. ya. Kemudian mereka evaluasi, setelah mereka evaluasi, maka mereka umumkan hasil evaluasi. Hmm. Nah, hasil evaluasi itu 50% penyelenggara pemilu pada pemilu 2024 mereka buang, Hmm. ya kan, tanpa alasan, tanpa ada surat sepotong pun. Bahkan kawan juga mempertanyakan, ya jawabannya itu hasil evaluasi kami gitu. Hmm. Tapi tidak ada secara tertulis, ya, legal standingnya, alasan-alasan, ya, dari hasil evaluasi kerja itu untuk memberhentikan dan mengambil penyelenggara pemilu di kecamatan, khususnya di Panwascam. Hmm. Itu dia. Nggak ada sampai hari ini, nggak ada surat yang kami terima itu nggak ada. Ya, ya, ya. Itu berarti Bapak sekarang menuntut kepastian pemberhentian itu atau untuk minta diperpanjang atau bagaimana Pak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Memang kami beberapa kecamatan memang niat untuk melaporkan ini ke DKPP. Oke. Kan sudah dibuat suratnya Pak ya? Sudah, Pak, sudah Sudah diterima diterima ya Pak di DKPP. Jakarta Pak? Sudah. Di tanggal berapa itu Pak? Sudah. Tanggal 29 Juli. Juli ya? Juli. Hmm. Bisa diperlihatkan Pak contoh ininya, tanda terimanya Pak? Boleh, Pak, ini, Pak. Ah, Ini. oh ya, siap, siap. Ya. Oke, itu kan sudah dilaporkan Pak. Komisionernya namanya juga ya Pak ya. Kalau calegnya sendiri Pak? Kami nggak melaporkan caleg, Pak, karena penyelenggara pemilu kan sudah melanggar kode etik gitu. Hmm. Pada kesempatan ini kami hanya melaporkan penyelenggara pemilu dalam konteks selaku pengawas. Hmm. Kan Bawaslu itu pengawas pemilihan umum, yang Ya, mengawasi kerja teknik KPU, ya, mengawasi peserta pemilu, kan betul. itu. Nah, jadi kinerjanya di Bawaslu itu yang kami laporkan, karena kami sudah tidak bagian dari penyelenggara. Hmm. Itu biasanya prosesnya Kan berapa itu. lama ya Pak ya? Sejak dilaporkan sampai sidangan nanti Pak? Sampai hari ini sudah saya konfirmasi ke DKPP, masih menunggu antrian, Pak, persidangan. Hmm. Makanya saya berharap kepada kita, khususnya tim Teropong News, untuk bisa mengejar ini, Ya, 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 ya. menyampaikan ini kepada DKPP segera disidangkan di Sumatera Utara. Hmm. Ya, ya, ya. Karena kan persaingan dengan Jadi itu pasti target kan kami, calegnya. harapan kami, sebelum, enggak, Pak, kalau calegnya nggak terlibat di situ. Kita kebijakan komisioner yang kita laporkan. Ya, 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 ya. Kecuali nanti unsur pidananya, Pak. Oh, ini kan kode etik aja Pak ya berarti Ini ya? kan tentang kode etik. Ya, Kode etik. tentang kode etik. Kalau kode Jadi etik kami biasanya sanksinya harapannya apa? segera DKPP mencopot Oh, copot.
pencopotan. Kami minta pencopotan Bawaslu Deli Serdang karena sudah fatal. Selain itu apalagi Pak? Berarti kan tidak hanya kasus Jadi, satu komisioner Pak, hampir semuanya jadi ya. harapan kami juga, iya, saya menduga semua terlibat. Artinya mereka mengetahui dalam regulasi itu kan mereka harus mencegah kan. Ya. Setiap ada indikasi atau temuan mereka harus mencegah, tapi kan mereka membiarkan. Justru mereka membiarkan. Maka saya dan beberapa panwas kecamatan yang melaporkan Komisioner Bawaslu Deli Serdang ini ke DKPP, sebelum pilkada harus segera dicopot ini, sidangkan copot. Kita minta integritas DKPP ya untuk segera mencopot ini. Artinya jangan sampai DKPP juga bersikap tidak netral, tidak adil gitu. Yang dilakukan oleh komisioner ini nantinya sanksi yang diberikan sama dia sangat ringan kan gitu. Sebelum ke DKPP Bapak sudah melakukan apa Pak? Saya nggak ada melakukan apa-apa karena kan penyelenggara pemilu dalam jalurnya harus ke DKPP. KPU juga nggak penting Pak ya? KPU pihak terkait saya kira nanti di persidangan tuh Pak kalau dia terlibat. Karena ada momen nanti penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan KPU nanti akan kita laporkan kembali setelah ini. Karena kan prosesnya kan sudah, kalau caleg kan sebenarnya sudah hampir selesai Pak ya, calekannya. Sudah selesai. Kalau di Serdang sudah pelantikan belum Pak yang DPRD-nya Pak? Belum Pak, belum. Nanti belum, di Oktober ya? Sama. Oh sama semua. Tapi sudah selesai semua, nggak ada sengketa Pak di sana Pak? Kemarin itu sudah selesai, di MK sudah selesai. MK sudah selesai semua ya? Berarti memang sudah hampir nyaris beres semuanya Pak ya? Oke Pak, seandainya misalnya ini Bawaslu terkena sanksi itu kan, itu terpengaruh nggak dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya Pak? Saya kira nggak ada pengaruh Pak. Oh gitu. Karena kan kalau dia dibuktikan suaranya itu. Ya kalau dia diberhentikan, kan gitu, maka yang digantikan kan mungkin PAW, pergantian atau waktu mereka. Kalau kebijakan yang lalu kan sudah pleno, kekuatan dalam penyelenggara pemilu itu kan pleno. Ya. Kalau pleno sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Berarti status Bapak sebagai yang sekarang udah ini diberhentikan juga nggak bisa juga Pak ya? Gimana Pak? Status Bapak kan sudah diberhentikan sama Bawaslu. Ya. Bisa diangkat lagi atau bisa berubah atau bagaimana kalau misalnya ada sanksi? Saya kan saya sudah di luar penyelenggara Pak, nggak bisa Udah nothing tulus Pak ya? Iya. Untuk ini aja ya. Temuan DKP, temuan dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak kadaluarsa. Selagi masih dia itu menjabat. Ya. Berbeda dengan temuan pidana. Pidana itu kan ada masa tenggang gitu. Kalau DKPP nggak ada kadaluarsanya, kapan aja bisa kita laporkan. Kita mengejar ini sebelum pilkada. Kita minta DKPP segera mempercepat persidangan, jangan menahan-nahan berkas. Artinya jangan sampai terjadi peti es laporan. Karena kita tahu mereka ini adalah, di belakangnya saya menduga ada orang-orang besar dari sisi organisasi, ya, untuk menghampang ini supaya tidak sampai ke DKPP. Kita yakin dan percaya DKPP itu punya integritas. Ya. Apalagi ketua DKPP sekarang Pak Lukito itu kan orang-orang yang idealis dan integritasnya tinggi. Ya. Kan itu. Jadi kadang mungkin mereka mau melakukan hal-hal pencegahan supaya tidak sampai ke pengadilan. Oh ada upaya itu Pak ya dari orang Bawaslu itu? Ada. Saya mendengar informasi itu ada. Mereka itu kan punya organisasi juga kan. Komisionernya itu Pak? Iya, komisioner. Organisasi maksudnya organisasi yang nasional atau lokal Pak sifatnya? Nasional. Nah, saya dengar informasi dari kawan juga, aktivis juga, ada upaya mereka untuk menghampang di
administrasi dan di sidang DKPP nantinya. Ini yang akan kita kejar gitu. Kita dorong DKPP untuk bisa bersikap netral, kemudian berintegritas, mengambil keputusan sesuai dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang perilaku dan kode etik penyelenggara pemilu, ya, yang mana ini sudah jelas-jelas fatal gitu. Ya. Kalau kasus seperti ini sering terjadi di daerah lain nggak sih Pak? Gimana Pak? Peristiwa yang terjadi di Deli Serdang ini pernah terjadi di daerah lain atau belum Pak? Bawaslu dilaporkan oleh. Kalau pelaporan Bawaslu sih banyak pelanggaran, tapi tidak terkait mungkin masalah money politik dan dukungan. Di Deli Serdang pernah ada satu komisaris KPU yang mendukung pasangan calon, ya sudah sempat diputuskan DKPP dicopot di Deli Serdang, komisioner KPU Deli Serdang. KPU Pak. Walaupun pada akhirnya dia melakukan upaya petun, ya dia kembali lagi menjadi komisioner karena dia mendukung paslon itu sewaktu dia masih mencalon, bukan penyelenggara. Ini kan dia aktif penyelenggara. Ya. Oke Pak, terakhir Pak, sebenarnya selain persoalan adalah kinerja dari komisioner Bawaslu Deli Serdang, target apa lagi yang Bapak Yahya ingin sampaikan di ruang ini Pak? Jadi yang pertama gini Pak, target yang pertama itu kita minta DKPP copot itu komisioner. Kalau perlu kelima-limanya, karena saya menduga terlibat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harapan saya dalam seleksi, ya seleksi komisioner baik KPU dan Bawaslu, ya agar kiranya betul-betul selektif. Tidak ada tunggangan-tunggangan underbow organisasi besar atau partai politik, sehingga tidak berdampak kepada kepentingan. Gitu dia. Ya, betul-betul orang yang punya ilmu, tidak terlibat partai politik atau underbow partai politik atau organisasi besar atau kemahasiswaan. Yang selama ini kan selalu digaung-gaungkan, ya kalau nggak kadernya NU, kadernya partai. Ya. Mereka itu katanya itu organisasi apa? Biasanya partai politik atau ormas. Harapan kita masyarakat janganlah dibawa-bawa nama organisasi untuk penyelenggara. Kalau sudah terkontaminasi dengan penyelenggara pasti ada kepentingan. Ya, betul pasti. Seharusnya kan penyelenggara itu netral, jujur dan adil, tidak ada kepentingan. Siapapun dia datang ya sesuaikan dengan regulasi, sesuaikan dengan peraturan Perbawaslu, PKPU atau surat keputusan KPU untuk menjalankan program atau menjalankan pelaksanaan pemilu. Maka saya terkejut itu. Begitu saya masuk sebagai pengawas di kecamatan, ada hal seperti ini. 2 tahun 2 periode saya di PPK, nggak pernah komisioner itu melakukan itu. Oke Pak, ada lagi Pak Yahya? Saya pikir nanti ini kita sampaikan ke Bawaslu, ke DKPP, video ini nanti kita viralkan lah Pak ya, biar Bapak nanti ada pentingnya untuk tercapai. Ya harapan yang ketiga, minta DKPP segera melaksanakan persidangan karena bukti laporan dan alat kelengkapan sudah kita penuhi semua. Kalau bisa sebelum pilkada, ya ini sudah terrealisasi dan kita minta copot. Gitu. Ya. Demi penyelenggara pemilu yang bersih, yang punya integritas, yang adil di Deli Serdang. Kita tidak mau ada penyelenggara pemilu di Deli Serdang ini yang hanya punya kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu dia. Kami mau masyarakat Deli Serdang memiliki komisioner Bawaslu yang betul-betul punya integritas, peduli dan keadilan dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Pengawas aja melakukan kecurangan, gimana mau mengawasi? Iya betul Pak, betul. Halo? Ya. Nah, kan dia diperintah undang-undang. Ya.
Perbawaslu, Perbawaslu nomor 5, Perbawaslu nomor 7, Perbawaslu nomor 3 untuk mengawasi berjalannya proses pemilu dan pilkada. Toh juga pada pemilu dia yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan. Sama siapa kita melapor? Ya ke DKPP. Kalau DKPP juga tidak mengindahkan laporan ini atau bermain-main, sama siapa lagi kita melapor? Dari segi kode etik. Maka saya yakin dan percaya Pak Lokito kebijakannya ya cukup mumpuni. Ya, pasti dia bersikap tegas dalam melaksanakan putusan sidang nanti. Semoga beliau bisa menilai secara objektif. Ya, tidak karena hal-hal sesuatu atau ada intervensi dari pihak luar dengan kekuatan-kekuatan organisasi pihak luar untuk ya mengintervensi DKPP. Karena bahasa yang di luar saya dengar mereka ini PD dengan tidak akan terregistrasi ke persidangan. Itu bahasanya. Oke, Pak Saragi. Terima kasih Siap. telah memberikan informasi ini. Semoga ini jadi hubungan silaturahmi kita ya Pak ya. Ya, Iya Pak. dan Amin. mudah-mudahan perjuangan Bapak tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Saragi. Sampai di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dalam.